Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ada beberapa poin mungkin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini pada saat negeri yang kita cintai bahkan dunia sedang dilanda dengan virus corona yang merajalela. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para petugas, para dokter, para medis dan semua yang bekerja untuk menolong masyarakat pada umumnya. Apa yang kalian lakukan adalah satu perbuatan yang mulia, mengingatkan firman Allah, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Siapa yang membunuh satu jiwa padahal dia tidak melakukan pembunuhan atau menciptakan kerusakan di muka bumi, maka membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, siapa yang menghidupkan satu orang manusia, seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Jadi apa yang kalian lakukan hari ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat mulia karena bisa dianggap sebagai menghidupkan manusia atau mempertahankan hidup kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran pada kalian semua dan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Juga tentunya kepada pemerintah yang telah bekerja keras memikirkan dan melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Semoga Allah jaga para pemimpin kita semua dari yang paling atas presiden sampai yang paling bawah. Yang kedua, dalam menghadapi situasi ini kita bisa mengambil pelajaran kalau saat ini para ulama mengeluarkan fatwa dan pemerintah mengeluarkan kebijakan, ini adalah sebuah kesimpulan yang sangat baik yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Karena apa? Kita ingat ada satu kalimat atau hadis yang sudah masyhur di kalangan manusia, sinfani minan nas idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Ada dua golongan manusia yang apabila keduanya baik maka akan baiklah semua manusia, apabila keduanya buruk maka rusaklah manusia. Keduanya itu adalah ulama dan umara. Saat ini di Indonesia ulama telah mengeluarkan fatwa dan umara telah mengeluarkan juga kebijakan, maka tidak ada cara lain kecuali kita mematuhinya. Saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman, bagaimana dengan sholat Jumat, bahkan nanti mungkin bagaimana dengan tarawih. Cukup pegang apa yang telah menjadi keputusan fatwa ulama dan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah yang sah. Tidak usah ikut berpikir, tidak usah bersusah payah kita ikut-ikutan mengeluarkan pendapat. Kita tahu bahwa berperang, berjihad jalan Allah itu mulia, sangat mulia, siapapun tahu. Bahkan orang yang tidak mau berjihad saat datang musuh itu sangat hina. Tapi ada saatnya di mana Rasulullah SAW mengambil kebijakan tersendiri, yaitu saat berhadapan dengan musuh yang sangat banyak, dalam kondisi kita kurang pasukan dan lain sebagainya, maka pernah Rasul juga mengadakan satu perang yang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq itu kita tidak ofensif keluar, tapi tetap di dalam kita diam dengan menggali parit. Nah, itu bisa dikatakan sebagai lockdown, perang lockdown itu. Dan pada akhirnya musuh-musuh itu kehabisan sembakonya, kehabisan perbekalan, dan sudah mereka pulang dengan hampa tangan dan menerima kekalahan. Seperti itu sebenarnya hari ini kita juga sedang berjihad, berperang melawan penyakit. Tetapi kalau penyakit itu tidak bisa dilawan karena kita bukan ahlinya, ya sudah, kita bikin lubang sendiri, kita lockdown sendiri, kita PSBB sendiri. Supaya apa? Supaya penyakit tidak bisa masuk ke tempat kita dan dia pada akhirnya nanti akan kalah dengan sendirinya. Saya kira ini kebijakan sangat baik. Adapun mereka yang mengganggu tentang program ini, karena kita sebagai bangsa Indonesia harus melakukan bersama-sama, ulamanya, umaroknya, orang awamnya, para medisnya yang luar biasa, mereka adalah barisan paling depan, bersama-sama. Jangan ada yang merasa benar sendiri tanpa memandang kepada yang lainnya.
Maka mereka yang mengatakan tidak apa-apa Jumatan saja, tidak apa-apa kita keluar saja, ini sebenarnya termasuk orang yang sedang melakukan tindakan yang salah. Jika kemudian mereka akibat perbuatannya banyak orang yang menjadi korban terpapar, maka sebenarnya dia adalah pelaku dan penebar fitnah. Ingat, al fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di sini adalah instabilitas, kekacauan, termasuk mungkin hal-hal yang ditimbulkan oleh yang tidak baik untuk masyarakat yang ditimbulkan oleh seseorang. Maka siapa yang melakukan tindakan ini, dia telah menebarkan fitnah dalam pengertian fitnah dalam Al-Quran, bukan fitnah bahasa kita, kekacauan, instabilitas. Quran menyebutnya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Terciptanya instabilitas, kekacauan itu lebih berat daripada membunuh. Itu artinya orang yang menyebarkan omongan, hasutan, ucapan yang kemudian menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat sehingga virus ini menyebar, dia lebih buruk perbuatannya daripada membunuh orang. Mungkin ada orang bertanya, kira-kira hukuman apa yang paling baik? Silahkan jawab sendiri. Mana yang lebih baik? Terbunuh 10 orang atau membunuh 1 orang? Saya tidak mengatakan bahwa orang yang menyebarkan ucapan-ucapan kebencian atau orang-orang yang melakukan perbuatan kontraproduktif terhadap kondisi ini dengan mengatakan ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh, tanpa pengetahuan yang mendasar, saya tidak mengatakan orang itu sebaiknya dibunuh, tidak. Tetapi renungkanlah mana yang lebih baik, mati 1 orang dengan menghentikan penyebaran hoax atau berita yang buruknya, atau membiarkan negara-negara yang lain menjadi korbannya. Nah, kita semua mari kita bareng-bareng. Ibadah yang kita lakukan benar, sholat Jumat itu wajib, tetapi apabila ada hambatan syar'i yang menyebabkan kita mendapatkan madarat, maka kita mendapatkan rukhsah untuk berada di kediaman masing-masing. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat bertugas para medis, para dokter, Pak polisi, TNI, dan semua pejabat pemerintah yang bekerja. Semoga Allah berikan kesabaran pada kalian semua. Ulama yang tidak tahu urusannya, diam. Orang yang tidak bekerja, diam. Karena apa yang kamu lakukan hanya akan mengganggu saja. Jika kamu mau, daripada banyak berbicara, datanglah kamu ke rumah sakit, membantu merawat orang tadi tanpa masker. Silahkan, kalau kamu ingin selamat di situ. Kamu yakin bahwa akidahmu itu kuat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.